mulai itu kok bisa kuliah tuh gimana ceritanya coba? Kuliah di mana aja kok sampai bisa double degree? Ya, aku sebelum jawab itu gue pengen bilang ya. Lu kan tadi sempat agak bilang nggak perlu kaya. Teman-teman kita wajib kaya. Nah, cuman di obrolan ini kita mendeklar kaya yang bernilai. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti, Pecah Bas. Yang pasti itu cuma satu, Pecah Bas, kasih sayang Tuhan. Sisanya kita harus usaha sendiri. Nah, makanya pertanyaannya, Bro Pimpin, bisnis bisa langsung masuk dan langsung sukses nggak? Jawabannya dengan tegas, tidak. Orang belajar skill bagus nggak, Bro Pimpin? Bagus. Tapi selain skillnya dibangun, lainnya juga. Kepalanya juga dibangun. Dia nggak mungkin bisa memotivasi karyawannya keren kalau dianya kagak keren. Benar. Jadi dia mesti keren dulu. Jadi bukan masalah konsep nih. Ketika dia keren, ketika dia magang itu, energi itu yang nanti dia turunin ke timnya. Karena kalau dianya nggak keren, tim juga bisa ngebaca, Cak Bas. Lu mah ngomong doang. Siap, komandan-komandinku semuanya hadir lagi di Kompas Podcast. Kali ini kedatangan tamu teman saya di HIPMI. Halo, Kompas. Kita ketemu angkatan 2013. Gua 2014. Berarti junior, meskipun junior. tapi sama-sama botak tapi. Iya. Gimana kabarnya? Baik, Bosku. Kompas. Waduh. Ya, danku. Sekarang sibuk apa nih? Sekarang sibuk menghabiskan capek. Aku 7 tahun ini kuliah di 3 jurusan, Kompas. Jadi bulan 8 kemarin aku baru lulus doktor kedua aku. Nah, sekarang jadi ngabisin capek dulu. Nanti rencana 1 Oktober lah kita akan mulai lagi. Mulai lagi? Enggak, saya mau tanya. Kan aku kan lihat tuh kemarin, kan sempat kita ketemu juga kan. Kan dulu kan startnya dari bawah. Sekarang double degree, ya toh. Kan awalnya jadi ngamen. Coba bisa nggak ceritain awal-awal dulu? Yang ini gue simpen dulu nih. Iya. Dulu awal-awal tuh gimana kok sampai ngamen itu gimana sih? Iya, jadi memang gue dulu dari keluarga yang miskin lah. Jadi kita guanya sendiri ngamen di jalanan. Jadi polisi cepek. Kalau sekarang polisi gopek. Gopek, sekarang gopek. Dulu cepek. Jam 2 pagi dia kejar-kejar polisi gara-gara jadi polisi cepek. Macem-macem lah. Intinya dulu kita miskin banget. Tapi ya puji syukur sekarang bisa berjalan dengan baik segala sesuatunya. Ya gue juga bingung lah, mantan dari pengamen tapi jadi suka dunia pendidikan. Dulu waktu ngamen itu bisa dapat duit berapa waktu itu? Berarti sebagai nyanyi sendirian ya ngamen kayak biasa? Kadang sendiri, kadang berdua di bus. Masih ada suara-suaranya gak tuh ngamen-ngamen itu? Oh masih coba dong. boleh gak? Coba gimana? Waktu itu nyanyi lagu apa coba? Masih inget gak? Rapnya aja rap. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Ya udah nadanya aja. Tapi suaranya memang enak sih. Memang cocok ya. Nah, terus gimana sih dari ngamen terus ini kok bisa sekarang masuk ke HIPMI waktu itu? Oke. Supaya teman-teman ini tahu nih bahwa kadang-kadang orang lihat ya, orang lihatnya selalu ke atas. Padahal waktu lihat kesuksesannya orang nggak lihat bahwa sesuatu itu dari bawah, dari bener-bener nol, mungkin zero. Kalau komandan ini kan dari zero bos, dari bener nggak punya apa-apa. Step-stepnya itu apa sih yang bisa menginspirasi teman-teman ini? Mungkin kalau orang kan from zero to hero kan. Kalau aku lebih suka from zero to valuable person lah ya. Jadi 2015 gue berdoa sama Tuhan, Cak Bas. Tuhan, gue mau kemana nih gitu. Jadi sebelumnya kan aku ini kan memang 2005 sampai 2011 produser musik. 2012 sampai 2018 developer properti. Tapi 2015 gue berdoa sama Tuhan mau kemana nih gue? Apakah gue tetap di dunia real estate atau kemana? Tapi lucu, Cak Bas. Suara Tuhan, impresi yang gue rasakan atas suara Tuhan itu lucu. Jadi memang gue pikir kalau gue tetap di real estate, ujung-ujungnya paling gue kaya raya doang, Cak Bas. Tapi gue pengen hidup itu bernilai. Makanya akhirnya gue terpanggil di dunia entrepreneurship. 2015 akhirnya gue mutusin, tahun 2016 gue ngambil di bidang entrepreneurship science. Doktor pada bidang entrepreneurship. Puji syukur sekarang gue udah lulus doktor pada 2 bidang. Dan gue juga mengambil master pada 4 bidang. Tapi sebenarnya yang gue pengen ceritain gini, Cak Bas. Gue itu pas SMP, catur wulan pertama, itu ranking 2. Begitu catur wulan kedua, ada peningkatan, Cak Bas. Ranking 7.
Begitu naik kelas 2, meningkat lagi rankingnya tuh 19. Ranking 29. Ranking 33. Kobas tahu nggak? Gue lulus SMP itu jumlah kelas kan muridnya ada 43 siswa. Gue menggenapi. Jadi gue SMP lulus dengan ranking terakhir. Lalu pas SMA, gue SMA 4 tahun nggak naik sekali. Di 3 sekolah yang berbeda. Berarti kecilnya memang dablek ya? Nah itu SMP sama SMA-nya. Makanya waktu itu kan gue juga masih miskin. Gue bilang mama gue selama 5 tahun berturut-turut, Mak gue kuliah dong. Nyokap bilang gak bisa Pin, kita orang miskin. Nanti udah gue siapin duit kuliahnya, tau-tau lu DO lagi. Nah itu perjalanan SMP sama SMA gue. Tapi SD gue ranking 1 9 kali berturut-turut Cak Bas. Makanya pada tahun 2000 gue bertobat. Gue datang sama Tuhan. Nah ini yang menjadi kesaksian hidup gue sih. Gue ngerasa ya bahwa kalau kita dekat sama Tuhan, Cak Bas, Tuhan akan panggil balik kita kecetakan aslinya. Jadi memang gue SMP itu dari ranking 43 lulus 4 tahun di 3 sekolah. Tapi SD gue ranking 1. Makanya ketika tahun 2015 gue berdoa, ya sejak tahun 2016 sampai sekarang gue udah kuliah di 3 bidang. Dan gue sekarang tercetak sebagai edukator. Doktor gue 2, gue ngajar di 5 kampus dan udah 4 kali 5 kali lah seminar entrepreneurship bareng menteri. Oke, simpen dulu nih. Ya, yang ya. tadi itu ya. Gue mau balik lagi yang sebelumnya itu. Ya. Jadi waktu SMA, SMP berarti ngamen setelah kuliah. Sesudah SMA itu. Sesudah SMA juga udah mulai. Udah mulai. Berarti kuliah juga ngamen. Gue kuliah usia 29. Kan gue 5 tahun berturut-turut minta kuliah ke emak gue nggak dikasih, nggak ada duit. Berarti kuliah udah telat juga ya? Udah telat. Pertama kali kuliah di mana waktu itu? Waktu itu gue ngambil di Setie Kalbe, ya Setie Kalbe. Gue mindset gue, umur gue udah 29 pas kuliah. Berarti udah tua ya? Udah tua. Jadi memang telat tapi akhirnya bisa double ini. Sejak umur 29 sampai sekarang gue nggak pernah stop kuliah, udah hampir 17 tahun. Oh, berarti memang 29 tuh mulai titik balik Titik balik 29 Cak Bas. Oh, wah, 29 gue udah kemana-mana, lu baru mulai kuliah ya? Nah, oke, lanjut dari tadi itu. Tapi live calling lah. Ya, habis itu mulai jadi produser kapan? Terus mulai bisnis. Kan 29 itu kan mulai kuliah. Terus mulai bisnis produser, bisnis properti itu kapan? Setelahnya atau gimana? Iya berarti kan usia 29 itu sekalian gue, jadi 29 titik balik. Selain gue kuliah, saat itu gue juga buka bisnis musik kan. Nah jadi menjadi produser musik itu salah satunya. Gue buka sekolah musik, gue buka studio musik termasuk 5 besar lah artis-artis Jakarta ke tempat, artis nasional ke tempat gue waktu itu. Gue buka juga toko musik dan juga terakhir produser musik. Produser musik. Jadi dari tahun 2005 sampai 2009 lah, 2011 lah. Oh. Setelah itu baru masuk ke properti. Tahun 2012 gue masuk ke developer. Jadi developer. Developer di mana waktu itu? Di Bekasi. Bekasi. Bikin klasteran. Main klaster ya. Cuman kan gue kan exit kan tahun 2018. Tahun 2015 yang gue bilang tadi. Gue berdoa sama Tuhan, kemana gue ya? Iya. Itu mulai tadi umur 29 kuliah, semuanya udah beres. Baru 2012 mau tanya lagi nih. Tuhan, arah gue kemana nih? Kayaknya gue di dunia pendidikan. Jadi jawabannya seperti itu? Iya, gue di pendidikan. Karena kan walaupun SMP sama SMA-nya gue hancur, tapi SD-nya gue kan ranking 1 9 kali. Titik baliknya waktu ada jawaban dari Yang Maha Esa, Pin, lu harus di dunia edukator nih, apa itu? Nah makanya merasanya apa? Dapat kayak kisi-kisinya gimana tuh? Makanya gue sebenarnya bertobatnya kan tahun 2000. Tapi titik balik Pin gue mesti ke dunia edukator tahun 2015. 15 tahun kemudian setelah gue bertobat. Jawabannya apa dari Tuhan waktu itu kok bisa gue kuliah nih, gue harus jadi ini? Jawabannya nggak letterlek sih, tapi artinya di perenungan itu kan gue terus di real estate nggak, yang ujung-ujungnya ya paling gue kaya raya doang, atau ke apa? Nah, lalu muncullah insight entrepreneurship. Oh, jadi waktu itu berarti sekarang produser udah enggak nih? Ya. Properti juga enggak? Pokoknya 2018 gue putusin gue fokus full ke dunia pendidikan. Oke. Masuk lagi ke dunia pendidikan. Yang lu lakuin di dunia pendidikan seperti apa? Kan kadang-kadang orang itu mulai pengen jadi kaya raya. Tapi lu beda. Lu adalah valuable. Itu yang gue dapat hari ini ya. Gak harus kita kaya. Tapi dengan kita menjadi orang valuable, pasti kekayaan itu masih mengikutin. Kekayaan itu kan
tergantung bersyukur kita atau enggak. Betul, kalau kita enggak bersyukur, berapa duit pun tidak akan pernah cukup. Ya. Tapi kan kalau menjadi valuable itu sangat penting menurut gue. Ya. Mulai itu kok bisa kuliah itu gimana ceritanya? Coba kuliah di mana aja kok sampai bisa double degree? Ya, aku sebelum jawab itu gue pengen bilang ya. Lu kan tadi sempat agak bilang nggak perlu kaya. Teman-teman kita wajib kaya. Nah, cuman di obrolan ini kita mendeklar kaya yang bernilai. Karena banyak yang kayak Cak Bas singgung tadi, bisa jadi orang kaya tapi tidak bernilai. Jiwanya kosong. Jadi wajib kaya. Karena kalau kita kaya raya, banyak orang yang bisa kita tolong. Poin itu dulu nih. Ya. Saya sangkut lagi. Kalau kita kaya, banyak yang bisa kita tolong. Iya. Jadi kalau kaya banyak yang bisa kita tolong. Jadi wajib kaya. Makanya kebidangan gua kan di keilmuan entrepreneurship. Tapi abis ini akan gua respon ke situ. Gua sekarang pengen menjawab jalan Tuhan buat gua. Kenapa dari produser musik dan developer properti akhirnya jadi edukator. Jadi gini Cabas, gua S2 kan 4 kali. S2 pertama gua di bidang entertainment. Waktu itu gue ngambil S2 entertainment untuk kepentingan mendukung gue sebagai produser musik. Jadi dengan ngambil S2 itu gue berpikir bisa ngejar 50% industrial knowledge lah. Nah lalu S2 kedua gue di bidang real estate Cabas. Jadi ngikutin lah. Ngikutin. Iya. Nah lalu S2 ketiga gue yang tahun 2015 itu sebenarnya nemenin istri. Istri gue kan artisnya Sony Musik, pemain bassnya Sony Musik. Nah jadi istri gue sebagai pemain bass atau artisnya Sony Musik itu udah kuliah 3 kali. S1-nya gak lulus-lulus. Gue pikir S1 yang ketiga gue mesti kawal nih. Jadi akhirnya gue ngawal istri gue, ngambil S2 di PPM. Istri gue lagi nyelesain S1 di PPM. Cuman lu bayangin kan, gara-gara 3 kali S2 itu ya kecetak lah gue. Jadi suka pendidikan, makanya tahun 2015 itu gue lagi ngambil S2 yang ketiga. Di situ lah gue berdoa sama Tuhan, Tuhan kemana nih? Kok saya kuliah terus ini? Tapi cetak kan kecetak 3 kali S2. Iya. Dan gue ngambil 2 kali S2 yang pertama sebagai entrepreneur, kok bahas kayak lu. Ya kan ketimbang kita bisa sih menyelam di industri untuk ngejar industrial knowledge-nya. Tapi gue berpikir ya udahlah gue 1,5 tahun 2 tahun ngambil S2 di entertainment, di real estate untuk ngejar industrial knowledge. Yang keempat sekarang gue lagi tinggal nyelesain S2 kebijakan publik yang punya Pak Gita Wirjawan tuh. Sebelum masuk S3. Iya. Orang kan banyak ngomongan yang beberapa orang nggak perlu kuliah. Kalau menurut saya kan penting. Seru kuliah. nih. Karena gini. Gue seneng nih. Karena orang melihat nggak perlu kuliah bos, tapi kuliah itu sebagai dasar kita untuk menjadi entrepreneur menurut saya ya. Nggak semua orang bisa belajar dari pengalaman. Tapi kalau belajar dari buku, dari kuliah, otak kita otomatis kan berkembang. Boleh nggak dijelasin gue dari pengalaman lu kuliah kayak tadi? Gue kuliah entertainment, apa yang dapat sih? Bener dong? Supaya nggak banyak orang ngomong nggak perlu kuliah. Yang penting lu pengalaman. Nggak juga menurut saya sih. Dari ini bisa nggak lu jelasin? Very good question. Jadi teman-teman sekalian, kuliah itu nggak penting kalau mindset lu salah. Kalau mindset lu hancur, kalau mindset lu pengen sekedar lulus. Tapi kalau mindset lu benar, kuliah itu gokil, Cabas. Kuliah itu gokil. Minimum di depan mata kita bisa ngejar networking. Minimum di depan mata. Tapi gini, kita agak mundur ke belakang sendiri gini, tentang penciptaan ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu basisnya ada 2, Cabas. Bisa ilmu itu gagasan ilmuwan. Wah, kayaknya pakai teori E kali MC bisa, yaitu Albert Einstein kan. Tapi jangan lupa loh, ilmu itu sebenarnya sumbernya yang kedua itu dari lapangan. Jadi kayak gue melototin Cak Bas, lalu gue bikin rumusan tuh jadi ilmu. Jadi sebenarnya antara dunia teori dan dunia lapangan itu sebenarnya kawin, saling berdialog. Dari lapangan, gue pelototin Cak Bas, gue jadiin teori tuh. Sementara dari kampus ada teori kan. Sebenarnya teori dari kampus itu adalah menjadi ajakan untuk yuk praktekin. Nah, makanya kalau kita ada baca tuh dari Stanford University Cak Bas, 30% startup unicorn global itu doktor Cak Bas. 30%. 27% itu S2. S1-nya cuma 23%. Itu data tuh. Itu kenapa bisa gitu? Ya memang gua harus provokasi teman-teman. Itu paradigma lama teman-teman. Dari kampus kagak bisa sukses itu paradigma lama. Itu datanya dari Stanford University gitu.
57% founder startup unicorn yang sukses itu doktor dan S2 magister. Yang kagak sekolah kan Mark Zuckerberg dan teman-teman 1%. Nah kita mau melototin yang 1%-nya atau yang 57%? Itu dicatat teman-teman. Berarti ini data yang jelas. Data bos. Tapi orang selalu melihat Mark Zuckerberg nggak sekolah, ini gagal Bill Gates, itu kan cuma 1%. 1%. Jadi membuat mereka itu malas untuk kuliah. Ada 57% doktor dan master yang padahal gokil. Teori itu sangat penting menurut saya. Terkadang kalau kita belajar di pengalaman juga nggak penting. Ya penting sih, tapi kalau nggak ada teorinya gimana? Pengalaman itu keren banget buat ngelatih otot dan insting. Tapi teori itu mensimplifikasi keragaman kekayaan lapangan. Jadi kalau di lapangan Cak Bas mesti belajar 10 tahun, di teori 1 menit. Itu gunanya juga orang baca buku. Nah makanya tadi kan di awal saya udah bilang kan, kuliah tidak penting kalau mindsetnya hancur, mindset salah. Tapi kalau saya kuliah itu kan dengan mindset entrepreneur, Cak Bas. Jadi semua mata kuliah di kampus itu saya pelototin, Cak Bas. Semua mata kuliah saya kunyah. Minimum jadi 2. 1 untuk mengarahkan karyawan di internal. Yang kedua untuk, jadi kayak pelajaran marketing. Otak saya mikir, oh gimana ya caranya saya buka kantor riset pemasaran. Jadi mata kuliah marketing, tapi karena kita entrepreneur, semua dikonklusinya untuk implementasi. Bisnis. Iya implementasi. Bukannya implementasi, tapi pengembangan bisnis. Iya. Aku lanjut lagi. Kan double doktor ya. Kita aja hari ini saya masih ngambil S3, tapi kan itu pun malas-malasan. Nah, kenapa ngambil S3? Ya. Aku stop point dulu nih. Kalau saya bukan karena ilmu. Karena papa saya udah guru besar. Makanya. Masa anaknya S2 aja enggak kan? Minimal S3 kalau mau jadi profesor katanya berat sih. Karena memang saya jujur aja jiwanya kurang. Tapi dengan lihat podcast ini, mindset saya tumbuh nih. Jadi masuk kampus enggak cuma lu masuk enggak belajar, nyontek. Itu salah. Berarti lu harus benar-benar belajar supaya nanti bisa terkonek dengan bisnis lu apa nih? Iya. Karena saya di S2 saya. Iya. Saya kan ngambil sumber daya manusia. Nyambung semua sama HRD. Iya, makanya karyawannya 400. Jadi saya tinggal make, teorinya ada nih. Kalau saya kan berdasar pengalaman doang nih. Feeling-feelingan. Ternyata lebih bagus dari kalau ada teori, kita tadi kalau disambungkan. Iya, terkristal. Saya setuju tuh dengan podcast ini saya akan. Makanya maksudnya dengan podcast ini udahlah nggak perlu ada dikotomi. Iya. Sebenarnya dunia ilmu, dunia teori dan dunia praktek itu dialog sebenarnya. Dialog Cak Bas. Terus aku lanjut lagi. S3-nya ngambil apa nih? Puji Tuhan kan 2015 kan saya mendapat jawaban dari Tuhan menurut saya. 2016 saya ngambil Entrepreneurship Science di BINUS. Itu apa itu? Jadi Entrepreneurship Science itu sebenarnya di dunia ilmu entrepreneurship itu luas sekali. Nah, saya dalam konteks entrepreneurship science, saya menukiknya ke behavioral. Minimum 3 tuh. Behavioral entrepreneurnya, si entrepreneurnya, lu ngapain aja sih? Terus, lu gimana sih? Yang kedua perilakunya, lu ngapain aja sih? Dan yang ketiga adalah behavioral organisasi bisnisnya. Ini Air Mas ngapain aja sih? Nah itu behavioral. Sedetail itu? Ya, paradigma behavioral di situ. Itu berapa tahun S3-nya tuh? Aku termasuk yang lama, karena kan gue entrepreneur Cak Bas, gue bukan akademisi, jadi gue ngeraba-raba juga, seharusnya bisa selesai 3 tahun, tapi gue selesai 5,5 tahun. Oke lah menurut gue sih, yang penting lulus lah. Ya kan Bang Sandi kasih speech tuh, selamat bro pimpin udah lulus S3. Nah satunya lagi? Yang satunya lagi, sebenarnya yang satunya itu gue barengan juga ngambilnya 2016, itu S3 teologi. Makanya gue memilih nih, gue mau jadi pakar teologi atau tetap menjadi pakar entrepreneurship dalam paradigma teologi. Puji Tuhan kayak gue tertuntun mengkristalkan di keilmuan tetap entrepreneurship, cuman dalam paradigma teologi. Jadi gue kristalisasi keilmuan entrepreneurship ada 2 nih, yang di BINUS gue mengkristalkan dalam paradigma science, kalau yang di HIT gue mengkristalkannya dalam paradigma teologi. Nyambunginnya gimana? Tinggal satu lagi. Kalau ada waktu nanti tinggal kita sambung satu lagi tuh, entrepreneurship dalam paradigma filsafat. Wah itu jadi 3 tuh, science, teologi, filsafat. Nah itu kalau menurut lo dengan 3 itu nyambungnya ke sebagai entrepreneur seperti apa sih? Wisdom and truth, Cak Bas. Wisdom and truth. Jadi sebenarnya kenapa sih zaman dulu kalau paradigmanya nggak ngerti, kalau kita belajar jadi menara gading.
Jadi kita belajar masuknya ke dunia konsep dan stop di konsep. Tapi sebenarnya paradigma sekarang, kita belajar itu sebenarnya to find the truth. To find the truth. Ini kan kayak di luar sana kan banyak seminar bisnis, motivasi bisnis kan. Nah kalau kita di dunia sains, di dunia ilmu, sebenarnya bisnis itu bisa benar, bisa sukses, dijalaninya gimana. Itu yang kita pelototin di dunia keilmuan. Jadi untuk menemukan kebenaran. Tetapi memang kebenaran ini juga pada akhirnya kita harus tarik kerangka wisdom. Kebijaksanaan. Jadi kan sekolah udah selesai nih. Kalau sekarang kan ngajar. Ya. Ngajarnya di mana aja nih sekarang? Ya sebenarnya aku tercatat mengajar di 5 kampus. Di 5 kampus. Aku home base-ku di PPM. PPM yang Sekolah Manajemen pertama di Indonesia tuh. Lalu di BINUS juga kadang-kadang aku jadi guest lecture. Di Ciputra waktu lampau aku ngajar entertainment science karena S2 aku kan entertainment. Lalu di HIT aku menjadi asistennya Pastor Jimmy Untoro untuk mata kuliah entrepreneurial leadership. Lalu terakhir aku merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Malang untuk bisnis dosen terbang. Ya, dosen luar biasa. Luar biasa. Berarti setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Papa saya juga pernah di Surabaya kan, di Ubaya. Jadi akan dipanggil. Jadi ngomongnya kita dosen terbang kan. Spesial ini ya. Nah, itu kalau untuk aku ngajar-ngajarnya, tapi sebenarnya titik utama aku sekarang aku lagi ngembangin SECI Institute, Cak Bas. Itu apa itu? Jadi gimana itu? Sekolah Entrepreneur Cinta Indonesia. Jadi kita pengen ngambungin ke entrepreneurshipan dan ke Indonesiaan. Tapi itu udah berjalan? Itu sebenarnya launchingnya 2018. Prof. Emil Salim yang launching waktu itu. Cuman karena pada rentang ini aku juga kuliah, ya jadi on off lah. Nah ini sekarang udah mulai aku ngabisin capek aku pasca kuliah, lagi preparation, doakanlah 1 Oktober kita akan gas kencang. Oh luar biasa. Jadi bisnisnya dari produser sekarang udah kita bisnis education nih. Di pendidikan. Pendidikan bisnis. Iya dong. Ya kan kalau pendidikan bisnis kan bisa kayak bikin seminar training, workshop, bikin institut juga, inkubasi semua kan. Pada akhirnya kalau dilupakan, berarti memang jiwanya, panggilannya adalah dunia pendidikan. Iya, aku ranking 9 kali, Cabas. Iya, artinya kan walaupun SMP, SMA aku hancur, tapi kan cetakan asliku yang di SD itu loh. Iya, cetakan asli dibalikin, tapi makanya sekarang bisnisnya cocok itu. Di pendidikan. Nah, pendidikan itu terkonek dengan masalah tadi bilang bisnis, ya kan? Ke depan mau dibawa kemana bisnis pendidikan yang pimpin ini? Mau institut untuk pengembangan manusianya apa dari pengalaman ini dengan merekrut guru-guru seperti apa? Portofolio yang dikembangin sekarang ini menukik ke 5 hal. Jadi payung besarnya SECI Institute. Untuk korporasi kita ada namanya SECI Biz. Kan seringkali kan entrepreneurship dianggap mainan anak kecil atau anak kampus yang pengen memulai bisnis. No, entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Buat entrepreneur, pelaku usaha yang memiliki semangat keberpeluangan disebut entrepreneur. Buat teman-teman karyawan yang memiliki semangat kayak Cak Bas juga disebut intrapreneur. Buat korporat yang biasanya strategical, cuman kadang-kadang dia perlu mengembangkan peluang baru disebut corporate entrepreneurship. Nah, di SECI Biz aku melayani korporat. Lalu aku juga ngembangin program EMC, Entrepreneur Masterclass buat teman-teman startup dan entrepreneur. Untuk generasi muda aku ngembangin Genpreneur. Lalu untuk teman-teman pensiunan aku ngembangin Pensionpreneur. Dan terakhir untuk UMKM aku lagi ngembangin juga UMKM Institute. Jadi dalam wadah jadi itu. Ya, turun ke 5 hal ini. Ke depan pewadahannya ya kita lihat sambil berjalan lah. Oke. Saya udah paham, teman-teman juga udah paham. Yang saya ingin tanyakan, peran HIPMI terhadap lahirnya pimpinan apa sih? Penting nggak sih HIPMI itu atau organisasi dalam mensupport jiwa entrepreneurship sebagai suatu organisasi yang paling besar se-Indonesia menurut saya? HIPMI itu keren banget dan kedepannya wajib keren. Jadi kan kemarin tamu podcastnya Cak Bas kan Dr. Angga Wira. Iya, itu komandan aku itu. Pas aku kan di BPP sama beliau ketua OKK, aku ketua kompartemennya kan gitu kan. Sama ketua Angga juga kita waktu itu bikin HIPMI Edu. Wah kegiatannya macam-macam. Salah satunya mendatangkan Bang Sandi, Bang Bahlil. Lalu aku juga di kehipmian tahun 2020 pas yang kandidasi ketum Maming. Iya. Nah kita termasuk bersama diajak ketua Angga,
sama Bro Dacil Ardantea Sareja, kita menjadi tim perumus HIPMI masa depan. Nah, jadi sebegitunya aku berkecimpung di HIPMI. Nah, kalau Cak Bas tanya bagaimana HIPMI keren banget. Aku selalu terhenyak kalau ngedenger lagu ini loh. Tiada. Sama gue juga. Selepas bekerja. Himi. Iya, aku pasti stopping tuh. Aku diam. Gila nih kok lagu keren banget. Ini lagu gue banget gitu. Jadi HIPMI itu keren Cak Bas dan wajib kita keren. 3 hal yang harus kita kembangkan di HIPMI. Pertama itu adalah keedukasian. Ya kita doakanlah HIPMI menjadi rumah edukasi entrepreneurship Indonesia. Yang kedua adalah ke networkingan. Yang ketiga kalau memang memungkinkan adalah keinkubasian. Itu yang secara praktis kita dorong ke HIPMI. Inkubasi dalam arti kan banyak teman-teman kita kan di Indonesia ini kekurangan pengusaha entrepreneurship dengan inkubasi dari HIPMI PT. Itu makanya gunanya HIPMI Edu kan. Kan teman-teman ini kan baru belajar dari universitas. Tujuannya kan diinkubasi kan. Ya minimum yang bisa menjadi yang berpotensi jadi panglima utamanya HIPMI PT itu tadi. HIPMI PT itu. Oke, aku tanya lagi nih. Saya udah paham banget nih tentang edukasi. Bagaimana sekarang edukasi di Indonesia menurut Komandan Pinpin ini? Kan saya lihat kemarin banyak komplain misalnya, ke Indonesia ini kok edukasinya kok ganti-ganti melulu. Ya kan? Kok seperti ini? Apakah sudah bagus menurut Bro Pinpin sistem pendidikan di Indonesia ini? Kalaupun ada saran seperti apa untuk pemerintah supaya lebih meningkat. Contoh kalau kita lihat sekolah-sekolah di Jepang dari kecil udah harus bersih sendiri. Kalau di Indonesia ini menurut saya banyak antara internasional. Kalau saya kan memang spesialis sekolah, saya lebih cocok di sekolah Katolik kalau menurut saya karena disiplinnya ataupun sekolah Kristen, sekolah Islam itu menurut saya disiplin ditumbuhkan. Tapi kan kekurangannya adalah kalau sekolah internasional itu kan Inggrisnya lebih jago. Nah, menurut dari pandangan Bro Pinpin, mana yang kira-kira dengan sekolah berhenti ini kan, mana sih sistem Indonesia ini udah bagus, udah perlu tingkatan ini. Atau compare antara internasional dan pendidikan itu seperti apa? Coba dari pengalaman Bro Pinpin. Gini. Dunia pendidikan itu kompleks. Layeringnya bikin kepala puyeng. Tapi minimum ada 3 hal yang menarik menurut aku ya. Pertama, dari segi konten. Sebenarnya konten pendidikan itu gampang Cak Bas. Kalau taksonomi belum katakan KSA, knowledge, skill, attitude. Jadi yang mau dipintarkan pikirannya, tangannya, atau mentalitinya. Nah itu tinggal di-adjust aja. Per siapa gitu, misalnya anak kecil atau pemuda atau siapa, dan kondisi zaman. Tinggal disesuaikan itu aja. Jadi dimainkan itu, knowledge, skill, atau attitude-nya proporsinya gimana. Yang kedua adalah membangun ajakan bagaimana dari pengajar menjadi pendidik. Bedanya pengajar pendidik apa itu? Ngajar itu kan ini ada konsep. Sambil minum berarti sambil minum. Sambil minum dulu. Ini kan ada konsep, terus tutup botol dibuka. Jadi pengajar dan pendidik itu beda? Beda. Kalau pengajar itu kan ini ada konsep. Nah ini konsepnya ya Cak Bas. Tapi kalau pendidik ini ada konsep. Ayo ikut, ini enak nih. Gue siap bayar harga apapun biar lu makan makanan enak ini. Itu puyeng. Tapi ya itulah levelnya pengajar yang bisa pendidik harus berani bayar harga. Ya secara teknis kita bisa bicarakan di forum lain, tapi secara filosofis kalau pengajar ya ini ada konsep cuma pengajar. Pokoknya lu terima aja. Ya, tapi kalau pendidik kita meyakini dulu ini konsep gokil. Gue akan putar otak biar gimana lu bisa ngegigit konsep ini. Pendidik itu begitu. Pendidik itu. Makanya aku baru tahu sekarang dari podcast ini. Makanya kadang-kadang orang dari pendidik itu nggak cuma ngajar doang. Tapi tadi knowledge-nya dapat, skillnya dapat, terbangun, attitude-nya dapat. terbangun. Bener nggak ini? KSA. Berarti bener kan? Yang gue tangkap di otak gue. Jadi pendidik itu nggak cuma ngajarin doang, Bos. Kalau cuma ngajarin di sekolah aja. Knowledge doang. Knowledge doang. Pokoknya pendidik itu mengajarkan KSA. Ya. Kalau jadi pendidik dengan KSA yang bagus, anaknya jadi. Lu siapa? Sebaiknya KSA lu gimana nih? Kita sebenarnya pengajar yang pengen jadi pendidik harus berani memutar otak di situ. Ya kan karena kalau materi konsep kan bahan mentahan. Tapi bisa terkunyah buat anak S1 bisnis di Jakarta sama S1 bisnis Papua kan beda, Cak Bas.
Nah, tugas pendidik itu yang rela, kalau anak S1 di Papua, KSA-nya enaknya ngegigitnya gini nih. Oh, jadi kalau contoh misalnya, kita juga KSA di wilayah lain, mentalnya dulu. Attitude-nya dulu kita Attitude-nya buat. dulu. Udah konsep dikit aja lah. Konsep dikit aja lah. Ini bagus untuk institut dulu, Bos. Karena kalau di Indonesia sekarang ini semua diajarin aja. Iya. Berarti kan mengajarkan 90% di K doang. Iya, K 90%. doang. Makanya lu harus ranking. Makanya akhirnya kan masyarakat ramai-ramai teriak ngebosenin. Iya. Karena kan ngejarnya di Indonesia itu apa? Lu harus ranking 1. Lu harus ranking 1. Ranking 5%. Tapi nggak ada skill, nggak ada attitude. Iya. Mendingan nggak usah ranking 1 tapi punya semua. Iya. Gue kan 2 kali S2 kan nilai gue kan biasa-biasa aja. Tapi kan puji Tuhan 2 kali S3 dapet testimoni dari Bang Sandi. Iya. Dan ngunyahnya lu punya semua. Gue punya semua. Gue walaupun nilai jelek tapi gue diliput kampus Cak Bas. Nah ini nyambung. Nilai gue jelek. Gue tanya dulu nih. Nilai gue jelek di kampus. Ini seru nih. Ini nyambung ke pengusaha muda sekarang nih. Kalau di dunia pendidikan ada KSA. Di dunia pengusaha menurut lu nih Bin. Ya kan? Di pengusaha muda sekarang ini kan hampir semua. Gue mau main ini, gue mau main ini, gue mau main ini, main ini. Nah, itu gimana coba? Kita masuk ke teori entrepreneur. Tapi sebelum gue menjawab teori entrepreneur yang barusan, kan gue bilang kan untuk transformasi dunia pendidikan menurut gue ada 3. 1, ayolah pintar-pintar kita memainkan KSA. Kedua, ayo bertransformasilah pengajar jadi pendidik. Dan yang ketiga nih Cak Bas. Yang ketiga, kalau gue sendiri dalam konteks SECI gue sendiri rindu menggagas ini namanya ini Cak Bas, intellectual entrepreneur. Apa itu? Intellectual entrepreneurship atau intellectual entrepreneurial. Gini, di masyarakat itu biasanya ini di dikotomi nih antara cerdas pikir dan cerdas tindakan. Melalui gerakan, melalui konsepsi intellectual entrepreneur ini kita pengen kawinkan. Jadi intellectual entrepreneur ini adalah merupakan arah untuk mencetak seseorang cerdas secara pikir dan cerdas secara tindakan. Jadi ini buat entrepreneur. Biasanya kan entrepreneur itu kan gue malas mikir, gue maunya di lapangan doang. Nah melalui ini kita pengen kawin. Jadi melalui ini nanti muncullah generasi dia itu kalau tindakannya praktis Cak Bas. Jadi ada kulit pisang dia langsung ambil. Ada karyawan lagi berantem dia nggak pakai teori, dia langsung touch. Jadi cerdas pikiran. Cerdas berbarengan. Tapi walaupun dia di lapangannya gokil, ya kayak lu lah Cak Bas, di lapangannya kan lu gokil. Tapi ketika diajak ngomong, bisa kemana-mana. Dia bisa ngomongin bisnis secara sangat mendalam, dia bisa ngomongin bagaimana pengembangan karya secara sangat mendalam, dia punya sentuhan bagaimana mengembangkan bangsa ini. Nah itu kita pengen kawinkan Cak Bas. Tapi ini gokil men. Jadi menurut gue podcast ini gokil sih. Gue juga dapat banyak inspirasi juga. Karena orang lihat dari sisi yang ini. Dari lu itu semua kawin. Kalau dunia teori namanya sintesis. Iya. Kalau Steve Jobs bilang namanya ini connect the Karena dot. kalau gue jujur, gue masih banyak terlalu pengalaman. Teori gue kurang. Jadi kalau kita bisa ngomongin teori itu ya cerdas pikiran dan cerdas lapangan. Sebenarnya yang di lapangan itu kan jadi kecerdasan buat lu, Cak Bas. Cuman belum ada label teorinya. Baru namanya labelnya teori Cak Bas. Makanya justru itu kita harus sekolah juga nih untuk supaya mengawinkan sintesis. Oh rupanya yang gue mengerti kemarin ini nama teorinya ini. Itu dia yang kemarin gue ngomong sama lu waktu ngambil S2. Waktu gue ngelakuin di ARD menurut ala Kobas. Ternyata udah ada teorinya, tapi teori gue di sini 2, di sini 5. Lu jadi semangat kan? Jadi gue ambil, gue terapin lagi tambah lebih bagus dong. Iya, tapi lu udah jagoan di lapangan. Itu dia. Iya. Oke, balik lagi tadi pengusaha muda. Sama usaha ini dan itu. Itu gimana? Atau memang harus fokus satu? Atau seperti apa nih dari pengalaman lo? Iya makanya gue bersenang banget ketika gue ngambil entrepreneurship science. Itu lumayan beda sih dengan entrepreneurship yang berkembang di seminar-seminar sekarang. Kalau science itu kan ya udah memuncak kalau udah tinggi sekali. Nah jadi kalau yang cerita lu barusan itu kalau dalam dunia teori namanya teori explore exploit. Exploit. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti Cak Bas. Yang pasti itu cuma satu Cak Bas, kasih sayang Tuhan. Sisanya kita harus usaha sendiri. Nah makanya pertanyaannya, Bro Pimpin, bisnis bisa langsung masuk dan langsung sukses nggak? Jawabannya dengan tegas tidak. Jadi explore exploit itu gini, explore itu kalau bahasa warung kopinya itu explore itu namanya coba. Mencoba. Ya, coba dulu. Makanya kan, Bro Pimpin, kita jalanin bisnis itu gimana? Ya kalau ini motivator juga udah ngomong coba dulu. Nah kita juga di dunia sains ngomong juga coba dulu. Jadi explore nggak oke exit. Explore nggak oke exit. Explore nggak oke exit. Explore, oke, exploit. Makanya kalau di lapangan
exploit. Iya. Makanya di dunia lapangan kan kadang-kadang kita entrepreneur dituding kan, Pin, Basuki, lo kok kagak fokus? Mereka nggak ngerti yang kita jalanin. Kita lagi explore. Jadi explore nggak oke, exit. Explore nggak oke. Kok gitu? Kayaknya lu nggak punya ilmu ya, nggak bisa langsung jalan berhasil. Emang faktanya begitu. Coba. Nah, tinggal pertanyaan gini, kapan kita exploit? Itu. Ada dua, Cak Bas. Yang disebut pertama adalah market attractiveness. Pasarnya menarik. Apa itu pasarnya menarik? Pasarnya gede dan berpotensi tumbuh. Yang kedua adalah business readiness. Jadi pasarnya menarik dan gue siap mengeksekusi peluang itu. Nah itu kita exploit. Nah aku tanya, kaitannya dengan passion. Ya. Kadang-kadang kita explore. Nah anak-anak hipmi itu banyak explore. Ya. Wajar. Explore, ya. exploit tapi nggak sesuai passion. Itu gimana? Kan ada juga loh, Pin. Ini ada explore gue, tiba-tiba, ini oke banget. Kok passion gue nggak di sini tapi ini akan bakalan exploit. Itu diterima atau enggak itu? Nah pertanyaan lu ini kaitannya sama pertanyaan anak gue. Itu apa yuk? Anak gue kan baru kelas 2 SMP kan. Jadi ya intinya teman-teman remaja itu anak-anak seumur anak gue sekarang kelas 3 SMP sih. Mereka itu kan pengen hobinya adalah karirnya. Yes. Nah, bagus sebagai spirit, tapi sebagai kenyataan hidup, nah itu kita sebagai orang tua membangun kebijaksanaan. Ya, itu yang kita perlu adjust ke anak-anak kita kan. Benarkah hobi yang kamu senangi sekarang itu akan menjadi karir masa depan yang oke? Ya, kalau hobi nggak ada duitnya kan berarti nggak layak dikarirkan, Bos. Itu yang saya poinnya di sana. Lu punya passion, lu lakuin, ternyata bisnis ini nggak bagus. Iya dong. Iya. Tetap itu harus diarahkan dong. Iya, makanya sorry tuh saya Cak Bas, passion itu nomor 2. Nomor 1 hadapi kenyataan. Explore explode, jalanin. Anak istri butuh makan di rumah, karyawan butuh kehidupan. Jadi bisa jadi kita jalanin bisnis yang kita nggak suka, ya nggak apa-apa. Ya contoh kayak kita ngomong, kita main game bos. Kita main game tiap hari main game, dapat duit dari game. Sesuai passion kita main game, bikin konten YouTube, tapi nggak ada duitnya. Maksudnya dapat duit tapi ya nggak bisa ngasih orang istri. Lu ngapain juga, bener kan? Mirip seperti itu kan? Tapi sebenarnya kalau di Jepang, nah makanya ini kan bicara budaya. Kita belum sampai budaya itu. Kalau di Jepang, yang dilematis kayak gini, udah dibudayakan, namanya ikigai. Sebenarnya di Jepang udah selesai urusan ini. Jadi kan di Jepang itu melalui ikigai, bagaimana hobi lu itu bisa berguna buat orang. Kedua, pertama kan lu suka apa? Satu. Terus yang lu suka itu bisa berguna nggak buat orang? Kedua, yang ketiga, terus yang berguna buat orang itu mendatangkan duit nggak? Yang keempat baru itu kan dikarirkan. Jadi di Jepang udah di sistematik kayak gitu. Kalau kita kan belum. Jadi kita masih random banget. Masih random banget. Karena kan kalau kita lihat kan di Indonesia mulai ada kan kejuruan itu. Jadi kan skill. Ya, vokasi ya. Kita kan kadang-kadang mau ngambil kejuruan yang ini atau yang skill kan. Ya, oke. Itu menurut saya oke nggak itu menurut lo? Oke. Karena kan itu kan menurut saya oke sih. Kan skill kan. Orang kadang-kadang gue mau belajar kerakit ini. Berarti kan kejuruannya memang cocok. Nah ini lu ngomong agak udah lebih lebar lagi nih bro. Jadi sebenarnya ini adalah kita masuk ke nation condition. Jadi ini kita akan masuk ke dalam pertarungan. Seseorang itu sebaiknya jadi spesialis atau generalis. Itu gimana itu menurut lo? Ya kalau negara makin maju akan cenderung generalis, Cak Bas. Jadi memang kan ini kan bicara revolusi industri. Saat revolusi industri kan pabrik muncul. Semua orang diseragamkan. Nah itulah era spesialis. Jadi mau orang itu sebenarnya calon seniman masa depan, calon presiden. Cuman di era spesialis ini semua dididik untuk jadi tanda petik buruh pabrik. Nah itu jadi negara makin ekonomi makin rendah, masyarakatnya dibikin biasa-biasa aja untuk menjadi tenaga kerja umum. Tapi kalau negara-negara maju itu makin lebih aktualisasi diri, Cak Bas. Itu cenderung lebih generalis. Zaman dulu ada namanya liberal art. Liberal art itu mempelajari 7 hal. Mempelajari sains, retorika, matematik, art. Makanya generasi Plato, CS itu zaman dulu pintar-pintar. Canggih-canggih gitu. Nah ini negara kita kan udah mau maju. Kita akan mulai masuk lagi ke eranya generalis.
Jadi kita kaya dulu akan segala sesuatunya, nanti baru menukik ke sesuatu. Kayak yang tadi lu bilang, orang belajar skill, kan lu bilang gitu kan? Yeah. Orang belajar skill bagus nggak, Bro Bibin? Bagus. Tapi selain skillnya dibangun, lainnya juga. Kepalanya juga dibangun. Gak cuma keahlian jadi doang. Jangan mencetak buruh. Iya. Tapi cetaklah pemimpin masa depan. Oke. Yang tadi itu KSA itu harus. KSA-nya di-adjust. Iya. Intellectual entrepreneur-nya dikembangin. Iya. Kalau cuma pinter doang ya di belakang meja, di lapangan bodoh. Paham gue. Oke, terakhir gue ngomong. Kan banyak orang itu beberapa teman-teman bilang. Iya. Ya kan? Bos, lu harus di lapangan kalau lu mau jadi pengusaha. Iya. Kan? Ada kan coba di beberapa orang, saya nggak sebut namanya nggak enak. Kalau lu orang yang bisa pengusaha top baru bisa ngajarin. Iya. Ya kan? Okay. Kalau lu nggak jadi pengusaha top, lu jangan ngajarin orang. Iya. Yang kita ngomong namanya coaching. Iya. Kalau saya setuju, kalau saya di pendapat saya nggak gitu. Iya. Kadang-kadang kita jadi pengusaha, terus kita ngajarin orang belum tentu sebagus coach yang ngajar. Ya kan tadi aku bilang kan. Edukator beneran. Karena kita ngeliatnya dari kalau saya ngajarin orang, kadang-kadang nggak masuk bos. Tapi kalau orang benar-benar coaching, itu ngajar meskipun dia nggak punya pengalaman bisnis, karena dia banyak belajar, banyak sekolah, banyak diskusi sama orang, ngajarin orang lebih masuk. Dari sisi itu, lebih setuju yang mana? Apakah kalau mau ngajarin itu harus punya usaha sendiri dulu, baru ngajarin orang, atau kalau memang dia pengajar ya pengajar aja, nggak harus punya bisnis ini. Nah itu poin yang ingin gue tanyakan dari lu segi seorang, lu juga pengusaha, juga lu ngajar edukator, juga. Ya. Kata kuncinya adalah filosofi turun naik setengah tingkat. Ya. Jadi para jagoan-jagoan lapangan ini nih, ayo naiklah setengah tingkat ke dunia konsep. Karena kalau lu cuma ngajarin pengalaman lu aja, lu cuma ngajarin insight, bro. Kan tadi lu bilang, yang bisa lu ajarin kan 2, tapi sebenarnya konsepnya 5 nih. Iya. Jadi duhai para pelaku usaha, kalau lu memang seneng ngajar, jadilah juga suka belajar. Ya kayak lu lah, sekarang lagi ngambil doktor kan. Yeah. Nah jadi nggak bisa lu murni ngajarin yang ada di lapangan yang lu lakuin. Pengalaman yang lu lakuin itu kan kontekstual, bro. Mungkin it's work pada experience-nya lu. Tapi kalau punya jiwa ngajar, kembangkanlah experience lu ini dalam konsepsi yang sedikit lebih luas. Jadi naiklah setengah tingkat. Nah sama, para edukator juga janganlah stop mengawang di dunia konsep aja. Turun setengah tingkat, sentuh lapangan. Jadi ketemu di tengah. Tadi di awal kita udah bilang kan, teori itu menjadi dorongan untuk praktekin yuk. Nah, praktek itu menjadi dorongan juga pada dunia pendidikan. Diteorikan. Jadi sebenarnya dialog, bos. Cuman kan di lapangan diadu domba nih. Iya. Dari ini dialog, bos. Saya juga dapat insight bahwa ketemunya di tengah. Naik setengah tingkat, turun setengah tingkat, ketemu di tengah. Jadi orang yang baru-baru ini mendapatkan teori ya dapat, praktek juga dapat. Setuju dong? Iya, ketemu di tengah. Oke. Terakhir penutup buat teman-teman yang nonton podcast ini. Iya. Poinnya, intinya seperti apa sih kalau teman-teman ingin menjadi pengusaha, real pengusaha, yang belum pengusaha ingin jadi pengusaha? Kita menukik ke generasi aja ya. Lebih enak. Boleh. Nanti explore lain boleh. Tapi jadi gini, buat generasi muda, 2 kata kunci untuk kita menjadi pengusaha itu namanya dagang dan magang. Melalui dagang, buat gue pribadi ya, ada 2 hal yang menarik, Cabas. Jadi kayak nanti lu punya anak gak hasil kecil? Ada 15 tahun. Ya udah, lu bikin aja rujak, kalau perlu modalnya 10.000, lu jual 5.000, lu 5.000 juga nggak apa-apa. Yang penting anak lu terexperience dagang rujak di pinggir jalan atau di pasar di mana gitu kan. Yang mahal dari praktek dagang itu buat generasi muda itu ada 2, Cak Bas. 1, perasaan laku. Ketika dagangan kita atau rujak kita laku, itu perasaan nggak bisa diteoriin, Cak Bas. Yang kedua adalah ketika terima duit. Jadi dengan praktek dagang-dagang tadi, kita sedang melatih anak-anak kita untuk terbiasa megang duit. Jadi kita sedang mendorong mereka untuk jadi tuan bagi duitnya, bukan duitnya menjadi tuan bagi dirinya. Nah, itu yang dagang. Tapi juga pendekatan kedua magang, Cak Bas. Jadi buat teman-teman generasi muda yang pengen menjadi entrepreneur dan mempunyai korporasi ke depannya, ya maganglah 2-3 tahun. Dan dorongan saya, selama teman-teman magang, do the best. Bikin itu perusahaan menangis ketika Anda resign. Karena pas Anda di dalam itu Anda keren banget. Karena gini, Cak Bas,
ketika dia magang di perusahaan, dia kan belajar macam-macam, bisnis proses, network segala macam. Kalau dia lakukan itu the best, energi itu yang nanti dia bawa ketika dia megang perusahaan Cak Bas. Dia nggak mungkin bisa memotivasi karyawannya keren kalau dianya kagak keren. Benar. Jadi dia mesti keren dulu. Jadi bukan masalah konsep nih. Ketika dia keren, ketika dia magang itu, energi itu yang nanti dia turunin ke timnya. Karena kalau dianya nggak keren, tim juga bisa ngebaca Cak Bas. Lu mah ngomong doang. Energi Cak Bas, ini dunia energi bos. Dagang dan semesta merestui. Semesta merestui. Emang pantas lu nyuruh-nyuruh begini. Lu di sono. Oh ya, lu keren banget bos. Pantas nyuruh-nyuruh gue. Dagang dan magang Cak Bas. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bro Pinpin. Ya. Tidak hanya menginspirasi yang nonton, saya hari ini juga terinspirasi untuk segera menyelesaikan S3. Gak cuma hanya menyelesaikan, tapi juga menyerap, mengunyah. Kalau sekarang kan hanya menyelesaikan nih. Tapi saya mau mengunyah juga nih ternyata. Jadi intellectual entrepreneur Indonesia masa depan. Tepuk tangan. Thank you Cak Bas.